Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan, ayyabina nashkur hamdan ila Allah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah hatta nastati'a an najtama'a fi hadzal makan al mubarak. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kutub sholat, yaitu bab-bab yang mempelajari tentang sholat. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Jihad Musadi. Saya akan membahas tentang pengertian sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu utawi sholat al-mafrodatu khamsun, ada 5 sholat fardu. Al-duhru itu sholat duhur, wa awal waktiha, awal waktunya zawalul samsi, gelincirnya matahari. Wa akhiru, dan waktu akhir, ida soro dillu kulli syai'in, apabila bayangan suatu benda, mislahu, semisal ba'da dilli jawal, setelah bayangan tergelincir. Salat menurut bahasa adalah doa, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 130, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentuan bagi jiwa mereka. Sedangkan arti sholat menurut syarah atau terminologi adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Abu Suja memulai dengan penyebutan waktu-waktu sholat, karena yang paling penting dalam sholat adalah waktu-waktunya. Hal ini dikarenakan sholat diwajibkan dengan masuknya waktu sholat dan lepas dengan keluarnya waktu sholat. Dasar hukum dalam penentuan waktu ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman, sholat benar-benar merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 130. Maksudnya, sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Sholat yang harus dilakukan secara rutin adalah sholat fardu 5, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sholat duhur, permulaan waktu zuhur adalah sejak tergelincirnya matahari, dan akhir waktu zuhur adalah jika bayang-bayang suatu benda telah sepadan dengan benda-benda itu selain bayang-bayang yang telah ada sejak matahari tergelincir. Yang dimaksud jawal asamsi, tergelincirnya matahari, ialah apa yang tampak oleh kita dan bukan yang berlaku dalam kenyataan. Sebab yang biasa terjadi di banyak negara, kalau matahari tepat berada di tengah-tengah langit, yakni istiwa, orang masih melihat sisa-sisa bayangan suatu benda. Panjangnya bayangan itu berbeda dengan menurut derajat, tempat, dan pembagian musim. Jika matahari telah tergelincir ke arah barat, maka akan timbulnya bayang-bayang baru di sisi timur. Kemudian apabila bayang-bayang itu telah menjadi sama dengan panjang benda, selain bayang-bayang jawal pada waktu istiwa, maka itu dinamakan waktu zuhur. Wal asru, itu sholat asar. Wa awalu waktiha, awal waktunya. Ziyadatu ala dilli, bertambah bayangan. Al-misli, semisal. Wa akhiruhu, waktu akhirnya. Fil ikhtiyari, waktu pilihan. Ila dilli, misla ini bayangan benda 2 kali lipat. Wa fil jawazi, waktu dibolehkan. Ila urubi samsi, sampai terbenamnya matahari. Apabila suatu benda memiliki bayangan yang sama, seperti berarti itu adalah akhir waktu sholat duhur,
dan merupakan awal waktu. Sholat asar berdasarkan hadis. Akan tetapi panjang bayangan ini harus memiliki tambahan meskipun sedikit, karena keluarnya waktu sholat zuhur sampai hampir tidak bisa diketahui kecuali dengan tambahan tersebut. Perlu diketahui bahwa sholat asar memiliki 4 waktu. Yang pertama, waktu utama yaitu ketika seseorang dan bayang-bayangnya sama panjang, itu waktu sholat asar. Dan yang kedua, waktu yang dibolehkan dan tidak dimakruhkan yakni saat bayangan suatu benda. Panjangnya 2 kali lipat dari sampai munculnya cahaya kekuningan menjelang terbenamnya matahari. Ketiga, waktu yang dimakruhkan, maksudnya makruh, mengakhiri sholat sampai waktu ini dimulai dari munculnya cahaya kekuningan sampai menjelang terbenamnya matahari. Yang keempat, waktunya yang diharamkan maksudnya haram mengakhiri sholat sampai waktu yang tidak cukup untuk sholat. Meskipun demikian, semuanya kita sebut melaksanakan sholat pada waktu. Saya Siti Ayu Amalia akan melanjutkan penjelasan mengenai waktu-waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Wal maghribu dan sholat maghrib waktuha wahidun, waktunya hanya satu, wahwa yaitu ghurubu syamsi, terbenamnya matahari. Waktu sholat maghrib hanya satu, saat terbenamnya matahari. Dalam qaul qadim, waktu sholat maghrib tidak keluar sampai syufaq atau awan yang berwarna merah hilang. Ini berdasarkan sabda Nabi, waktu sholat maghrib adalah bila matahari yang terbenam sampai syafaq atau awan merah jatuh menghilang. Hadis riwayat Muslim. Wal isya'u dan sholat isya wa awal waktiha dan awal waktunya idza ghabai syafaqil ahmaru, dimulai jika awan merah mulai hilang, wa akhiruhu dan waktu akhirnya fil ikhtiyari, waktu pilihan, ila thulusil laili sampai sepertiga malam, wa fil jawazi dan waktu dibolehkan, ila tulu'il fajri sampai terbit fajar atsani yang kedua. Awal waktu sholat isya dimulai jika awan kemerahan telah hilang. Akhir waktunya dalam pilihan ialah sampai sepertiga malam. Dan waktu dibolehkannya sampai terbit fajar kedua. Waktu sholat isya masuk dengan terbenamnya syafaq berdasarkan beberapa hadis. Waktu pilihan hendaknya tidak diakhirkan sampai sepertiga malam berdasarkan hadis Jibril. Dalam pendapat lain, sampai tengah malam berdasarkan sabda Nabi selainnya, waktul isya'i ila nisfil laili, yang artinya waktu sholat isya ialah sampai tengah malam. Wa subuhu dan sholat subuh, wa awal waktiha dan awal waktunya, tulu'ul fajri dimulai dari terbit fajar, wa akhiruhu dan waktu akhirnya fil ikhtiyari waktu pilihan, ilal isfari saat isfar, wa fil jawazi dibolehkan ila tulu'il syamsi hingga terbit matahari. Awal waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar sodik, yaitu cahaya yang tersebar secara horizontal di ufuk yang disebut fajar kedua. Fajar pertama tidak demikian. Fajar ini berwarna biru vertikal dan disebut juga fajar kasib atau dusta, karena cahayanya muncul lalu kembali gelap. Waktu pilihan untuk sholat subuh adalah sampai isfar atau muncul cahaya kekuningan menjelang terbitnya matahari. Lalu tersisa waktu dibolehkannya, yakni sampai terbitnya matahari. Perlu diketahui bahwa waktu dibolehkannya sholat dan tidak dimakruhkan adalah sampai munculnya cahaya kemerahan. Apabila cahaya kemerahan telah muncul, berarti telah tiba waktu yang dimakruhkan hingga matahari terbit. Nama saya Zulfa Saida. Saya akan membahas materi mengenai syarat wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubi sholati salasatun asya, al-islamu wal bulughu wal aqlu. Adapun syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu baligh, dan yang ketiga yaitu berakal. Jadi adapun bagi orang yang beragama Islam, yang baligh, yang berakal, dan orang yang suci dari hadas kecil maupun besar, maka tidak ada keraguan baginya untuk melaksanakan sholat. Namun dikecualikan bagi orang yang kafir, apabila ia kafirnya kafir yang asli, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat, dan tidak wajib untuk mengqadha apabila ia memeluk Islam. Namun apabila kafirnya itu kafir yang murtad, maka ia wajib sholat dan mengqadha sholat yang ditinggalkannya saat ia murtad.
Yang selanjutnya yaitu adapun anak-anak dan orang yang hilang akal dengan sebab gila ataupun sakit, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Rufi al-qalamu an salasati an-naimi hatta yastaqidha wa anis subihi hatta yahtamila wa anil majnuni hatta yakila. Artinya diangkatnya pena dari tiga orang. Yang pertama yaitu orang gila hingga ia berakal. Yang kedua yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, dan yang ketiga yaitu dari anak-anak hingga ia dewasa. Jadi maksud dari hadis ini itu terdapat 3 golongan orang yang diampuni dosa-dosanya selama dalam keadaan tertentu. Yang pertama yaitu tadi orang yang sedang tidur, yang mana tidur itu dianggap sebagai keadaan tidak sadar, sehingga orang yang tidur tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun hal ini itu tidak berlaku jika tidurnya itu dalam keadaan karena mabok atau sengaja menunda kewajiban. Yang kedua yaitu anak kecil. Anak kecil ini belum mencapai usia balik dan belum dibebani dengan kewajiban agama, sehingga mereka dimaafkan dari dosa-dosanya. Yang ketiga yaitu orang gila. Orang gila dianggap tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga mereka juga dimaafkan dari dosa-dosanya. Jadi hadis ini itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan hadis ini itu dikatakan hadis yang hasan. Ya, terima kasih kepada saudari Zulfa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya, Robby Tessa, yaitu membahas mengenai syarat-syarat sah sholat. Ada berapa sih syarat-syarat sah sholat itu dan apa saja? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu pasal. Wasara itu sholati, syarat-syarat sholat. Qoblad dukhuli, sebelum masuknya. Fiha khamsatu asya, itu ada 5 perkara. Apa saja 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah Toharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Apa itu? Toharatul a'dha'i itu suci anggota badannya, minal hadasi dari hadas, wan najasi dan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Idza qumtum ila sholati, bila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajahmu. Maksud di sini adalah untuk bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan cara berwudu. Rasulullah SAW juga bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. La yaqbalullahu, tidak akan diterima oleh Allah sholatan, sholatnya bi ghairi tahurin, tanpa bersuci terlebih dahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain yang berbunyi warujza fahjuh, maka tinggalkanlah, dan najis hendaklah kamu tinggalkan. Maksudnya di sini adalah apabila kamu melihat suatu tempat pakaianmu terkena najis atau apapun itu yang mengandung najis, maka tinggalkanlah, bersucilah, lalu sholatlah, seperti itu. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, idza aqbalatil haidatu fada'iyas sholati wa idza asbarat fa'alsili angkit dama wa sholli. Apa maksudnya? Idza aqbalatil haidatu, dan bila telah datang haid, fada'iyas sholata, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza asbarat, dan bila telah berhenti haid tersebut, fa'alsili, maka basuhlah, angkat dama, darah dari diri kita itu, wa sholli, lalu sholatlah. Nah, hadis ini tuh menjelaskan bahwa ketika perempuan sedang haid, maka ia mendapatkan keringanan karena orang haid itu sedang mengandung hadas, dan artinya dia tidak boleh melaksanakan sholat. Namun di sini seorang yang boleh haid ini dia boleh meninggalkan sholat, akan tetapi dia juga tidak wajib untuk menggantinya di lain waktu. Lalu bagaimana jika kita melihat tempat dan pakaian yang mengandung najis? Rasulullah SAW bersabda, "Summal salihi bil ma'i." Hendaklah kamu membasuhnya dengan air. Ini untuk pakaian ya. Lalu untuk tempat adalah hadisnya yaitu subbu alaihi dhanuban min ma'i. Tuanglah ke atas najis itu dengan setimba air. Disiram ya najisnya sampai najis tersebut hilang. Ya, itu adalah syarat sah sholat yang pertama. Syarat sah sholat yang kedua yaitu wasatrul aurati bilibasin tohirin. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Itu adalah yang kedua. Menutup aurat itu dengan apa saja sih selain dengan pakaian? Apabila kita
berada dalam keadaan darurat, maka hal-hal yang dapat digunakan untuk menutup aurat ini sebagaimana yang ada di dalam kitab Kifayatul Ahyar itu ada beberapa ya. Salah satu seperti daun, rumput, bahkan air keruh pun bisa digunakan untuk menutup aurat. Bagaimana caranya? Ya, apabila kita tidak memiliki pakaian dan di situ hanya ada air keruh yang dapat untuk menutupi aurat kita, maka hal tersebut boleh dilakukan. Akan tetapi menutup aurat dengan air keruh ini hanya boleh dilakukan untuk melaksanakan sholat jenazah, karena di dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Jika ada ruku dan sujudnya, bagaimana bisa kita sholat di dalam air keruh? Karena tidak akan bisa bernafas ya. Lalu apabila pakaiannya kekecilan, itu bagaimana ya? Kan pas ketika kita ruku ataupun sujud sehingga aurat kita jadi kelihatan, itu bagaimana cara menanganinya? Itu bisa dilakukan dengan mengikat misalkan kerudungnya kekecilan, misalkan mukenahnya kekecilan sehingga ketika ruku itu auratnya kelihatan. Jadi cara yang harus dilakukan adalah mengikat mukenah tersebut agar ketika kita ruku atau sujud maka aurat tersebut tidak terbuka. Mengikatnya bisa dengan apa saja, bisa dengan tali, ranting atau apapun itu, sehingga aurat tersebut tidak dapat kelihatan lagi. Terus bagaimana orang yang sholat dengan kain yang tipis sehingga bentuk tubuh dan warna kulitnya terlihat? Jawabannya adalah itu tidak sah, karena tujuan menutup aurat adalah untuk menutup hal-hal yang tidak boleh dilihat dari anggota badan kita. Sedangkan kain tipis sama aja seperti kita telanjang, tidak menggunakan apa-apa. Itu adalah yang kedua. Dan syarat sah sholat yang ketiga adalah wal wukufu ala makanin tohirin, yaitu wal wukufu dan berdiri ala makanin di tempat tohirin yang suci, yaitu berdiri di tempat yang suci ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi. Apabila kita melihat suatu najis di tempat tersebut, maka hendaklah disiram terlebih dahulu sampai najis tersebut hilang. Akan tetapi jika kita terkurung di suatu tempat yang memang itu najis, maka Allah selalu memberikan keringanan. Sholatlah dimanapun kamu berada, apabila dalam keadaan darurat sekalipun dan dalam keadaan meskipun banyak najis ya, sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Itu adalah syarat sah sholat yang ketiga. Lalu syarat sah sholat yang keempat adalah wal ilmu bidukhulil waktu. Wal ilmu dan mengetahui bidukhulil waktu, waktu masuknya sholat tersebut ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi oleh rekan saya mengenai waktu-waktu sholat, mungkin yang keempat ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya, karena telah dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah wastikbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat ya. Syarat sah yang kelima adalah menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah, yang artinya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu menghadap ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kamu semua berada. Fawallu wujuhakum, maka palingkanlah wajahmu satrah, ke arahnya, maksudnya ke arah Masjidil Haram tersebut. Ayat ini turun ketika Nabi sering melamun ya, bukan melamun, tapi melainkan Nabi itu berdoa di dalam hati agar kiblat ini dipindahkan. Kan karena kiblat awal umat Islam itu ada di Masjidil Aqsa, dan karena kiblatnya sama dengan umat Yahudi sehingga kiblatnya umat Islam ini sering dibully, sering diolok-olok gitu tuh. Umat Islam adalah agama yang suka kopas seperti itu. Jadi Nabi itu sering berdoa di dalam hati sambil menatap langit. Nabi tidak pernah mengucapkannya, tapi itu adalah keinginan Nabi yang terpendam. Akan tetapi kan Allah mengetahui isi di dalam hati Nabi, sehingga turunlah ayat ini dan Allah mengabulkan doa Nabi, yaitu dengan memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, seperti itu. Jadi syarat sah sholat itu ada 5. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah suci anggota badannya dari najis. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah berdiri di tempat yang suci. Yang keempat adalah mengetahui waktunya. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan di dalam kitab ini ya, dalam kitab ini menurut Imam Nawawi itu ada 8 syarat. Selain 5 yang telah disebutkan lagi, selain 5 yang telah disebutkan tadi, ada 3 tambahan, yaitu askutu anil kalam,
diam dari berbicara, al-kaf anil af'alil katsirah, menahan diri dari perbuatan yang banyak, maksudnya dari gerak-gerak gitu ya. Dalam sholat itu kita nggak boleh gerak-gerak. Dan yang ketiga adalah as-samanil imsaki anil aqli, menahan dari makan. Jadi dalam sholat itu kita tidak boleh makan ya. Sudah, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani dengan nomor NIM 21081010181. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang rukun-rukun sholat dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu fasal, wa arkanu rukun-rukun as-sholati. Sholat tamaniyata asyara ada 18, rukun dan rukun an-niyatu, niat. Jadi, rukun-rukun sholat ada 18. Yang pertama yaitu niat. Di sini dijelaskan bahwa kita telah mengetahui sholat syar'i mencakup berbagai rukun, bagian, dan tata cara. Salah satu rukun sholat adalah niat, karena niat pada sebagian sholat wajib diucapkan. Ucapan niat ini terletak di awal sholat, maka ia adalah rukun, seperti takbir, ruku, dan selainnya. Ada ulama yang mengategorikannya sebagai syarat. Di sini Imam Al-Ghazali berkata, ini lebih menyerupai syarat, alasannya bahwa kekontinuan niat muktabar secara hukum hingga sholat berakhir. Oleh karena itu, ia menyerupai wudhu dan menghadap kiblat. Ini pendapat kuat. Yang kedua yaitu wal qiyamu ma'al qudri. Wal qiyamu berdiri ma'al qudri apabila mampu. Di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa perlu diketahui berdiri atau melakukan perbuatan yang menggantikan kedudukannya ketika tidak mampu, seperti duduk dan berbaring, adalah rukun dalam sholat wajib. Ini berdasarkan riwayat Imran bin Husain. Ia berkata, dahulu aku sakit bawasir, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat. Beliau berkata, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbi. Artinya yaitu, sholatlah kamu dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka dalam keadaan duduk, jika kamu tidak mampu juga maka berbaringlah ke samping. Hadis riwayat Bukhari. Di sini Imam An-Nasai juga menambahkan, jika kamu tidak mampu maka berbaringlah terlentang. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Yang ketiga yaitu wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa takbiratul ihram ini adalah salah satu rukun sholat berdasarkan sabda Nabi SAW, yaitu miftahu sholati al-wudu'u wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Artinya yaitu kunci sholat adalah wudu, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan selainnya. Sanad hadisnya sahih. Hakim berkata, ini sesuai dengan syarat Muslim. Dalam As-Sahihain disebutkan mengenai orang yang jelek sholatnya, yaitu idza kumta ila sholati fa asbighi al-wudu'a thumma istaqbili al-qiblata wa kabbir. Artinya, jika kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Imam Nawawi berkata, ini adalah dalil yang paling bagus karena Nabi hanya menyebutkan yang wajib kepadanya. Yang keempat yaitu wa qira'atu, membaca Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim dan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini dijelaskan bahwa di antara rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, yang artinya yaitu tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain juga dijelaskan yaitu bahwa la tujzi'u sholatun la yaqra'u rajulu fiha bi fatihatil kitab, yang artinya yaitu tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Daruqutni. Daruqutni berkata, sanad hadisnya sahih, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dalam kitab As-Sahih keduanya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, Ummul Qur'ani iwadun
an ghairiha wa laysa ghairuha minha iwadha. Yang artinya yaitu Ummul Quran bisa menggantikan surat lainnya, sedangkan surat lainnya itu tidak bisa menggantikannya. Hadis riwayat Hakim. Di sini Hakim berkata, hadis ini sesuai dengan syarat Syaikhani. Imam Syafi'i meriwayatkan di dalam Musnadnya tentang orang yang jelek salatnya bahwa Nabi SAW bersabda, kemudian bertakbirlah lalu membaca Ummul Kitab. Yang kelima yaitu ruku' wa tuma'ninatu fihi, dengan tumakninanya. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar ini dijelaskan bahwa mengenai ruku, kewajibannya telah diriwayatkan secara sahih dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat. Adapun wajibnya tumakninah, maka itu berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang jelek sholatnya, yaitu summarka hatta tatma'inna raki'ah, yang artinya lalu rukuklah sampai kamu ruku dalam keadaan tumakninah. Maksudnya yaitu batasan minimal ruku bagi orang yang mampu melakukannya dengan normal fisiknya ialah dengan menundukkan badan sampai kedua telapak tangannya menyentuh kedua lutut. Nama saya Fauzan Nur Ahyan dari kelas PAIC semester 6. NIM 2108 99 10 10. Bismillahirrahmanirrahim. Iktidal dan tumaninah. Wal i'tadalu, iktidal, wat tumaninatu fihi, dengan tumaninah. Iktidal adalah rukun sholat berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang jelek sholatnya, tsumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman, lalu bangunlah sampai kamu berdiri iktidal. Terus duduk di antara dua sujud dan tumaninah. Wal julusu, duduk, baina, di antara as-sajdataini, dua sujud, wat tumaninatu fihi, dengan tumaninah. Termasuk rukun sholat adalah duduk di antara dua sujud. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW pada orang yang buruk sholatnya, tsumma hatta tatma'inna jalisan, bangunlah sampai kamu tunaikanlah dalam keadaan duduk. Lanjut. Wal julusu, duduk, al akhiru, terakhir, wat tasyahhadu fihi, dengan membaca tasyahud, was sholatu, dan bersolawat, alan nabiyyi fihi, untuk Nabi SAW. Duduk yang diakhiri dengan salam, di dalamnya terdapat bacaan tasyahud dan sholawat kepada Nabi SAW. Semua itu hukumnya wajib. Adapun yang dimaksud dengan tasyahud adalah at-tahiyat, mengucapkan salam. Wat taslimatu, salam. Al-ula, yang pertama. Waniyatu, dan niat. Al-khuruji, keluar. Minas sholati, dari sholat. Termasuk rukun sholat adalah mengucapkan salam berdasarkan sabda Nabi SAW. Wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam. Nah, wajib mengucapkan salam yang pertama pada saat duduk. Ucapan salam yang paling pendek adalah Assalamualaikum, sehingga tidak sah bila mengatakan Salamullahi alaikum atau Assalamu alaikum atau Salami alaikum. Demikian pula ucapan Assalamu alaihim. Imam Nawawi pernah berkata, karena menurut hadis-hadis sahih Nabi SAW dahulu mengucapkan Assalamualaikum dan tidak pernah dinukil dari beliau ucapan selain itu. Seandainya ia mengatakan sebagian dari salam itu dengan sengaja, maka sholatnya batal, kecuali jika ia mengatakan Salamun alaihim, karena itu adalah doa dan bukan perkataan.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu ashri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hayya bina nahtatim hadhihi al-hafla bihamdillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa yahdina ila sawa'il